Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Ruma Keving. Saya dari Universitas Musim Buton, Program Studi Pendidikan Biologi. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana kita ketahui bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang dimana artinya luas atau menyeluruh dan meliputi banyak hal. Di dalamnya mencangkup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Saudi Sukmadinata terdiri dari dua hal, yaitu prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Oke, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum secara umum. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpautan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaan memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Yang ketiga, kontinuitas. Terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, praktis atau efisien. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalia. Yang kelima, efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangan harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke, itulah tadi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Kemudian kita akan masuk membahas terkait prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Maksudnya, tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan.
Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran yang harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor pada siswa. Prinsip keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dibutuhkan, bila belum ada penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat dan bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya, bagaimana pengorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butiran-butiran tes. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam perencanaan penilaian yang meliputi bagaimana kelas usai dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites, beberapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes terbentuk uraian atau objektif, berapa banyak butiran tes yang perlu disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau murid. Dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan forum, bagaimana pengubahan skor menjadi skor masak, skor standar apa yang digunakan, serta apa hasil tes digunakan. Oke, itulah tadi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah kita pelajari bersama, di mana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dimaksudkan agar pendidikan dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat yang luhur. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum harus mampu dievaluasi dan diterapkan sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan bersama. Oke, sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah kita pelajari tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.